Kini Malaysia telah diakui se-Asia guys. Bagaimana hal ini tidak lagi dapat dipandang remeh. Malaysia tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Untuk hal ini guys sangat mengejutkan ya. Tentunya setelah banyak orang melihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my YouTube channel. Bertemu lagi bersama Indra S7. Apa kabar Anda semua di sana guys? Pastinya aku selalu berharap semoga kita semua senantiasa dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat selalu. Amin. Dan juga segala macam aktivitas kita, kegiatan kita semoga juga diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan guys, di sini ada tadi aku baru saja scroll ya guys ya, video YouTube. Nah, di sini aku melihat ada salah satu video yang sangat menarik ya, yang diupload oleh salah satu channel yang cukup terkenal di Indonesia, yaitu adalah Teknologi Populer. Dan di channel itu mengangkat satu video bagaimana tentang kekuatan militer Malaysia sesungguhnya. Nah, selama ini guys, mungkin di dalam diam banyak orang yang tidak mengetahui bagaimana sih sebenarnya kekuatan secara keseluruhan, kekuatan militer Malaysia itu seperti apa guys, dampaknya dan bentuk dari kekuatan militer Malaysia itu banyak orang yang tidak mengetahui. Nah, dari Teknologi Populer ini telah mengupload sesungguhnya bagaimana kekuatan militer Malaysia selama ini yang mungkin banyak orang yang belum tahu dengan hal tersebut. Oke, sebelum kita mereaksi video itu, alangkah baiknya bagi Anda yang belum support, silahkan kalian dukung dulu channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi bell agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan tentunya bukan hanya banyak orang di luar sana, saya sendiri sangat penasaran guys, bagaimana sesungguhnya kekuatan militer dan bagaimana juga pengaruh militer Malaysia terhadap Palestina guys ya. Oke, tanpa banyak berbasa-basi langsung saja kita mereaksi video itu, jom. Salah satunya adalah negara-negara di Asia Tenggara, di mana Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang sepakat berdiri di pihak Palestina. Kemarin kita sudah membahas pasukan elit Indonesia. Nah, sekarang menarik sepertinya untuk membahas pasukan elit negara Upin Ipin ini. VAT-69 VAT-69 yang dianggap sebagai kekuatan rahasia Malaysia merupakan satuan militer tertua di negara itu. Mengingat bahwa VAT-69 dilatih secara langsung oleh SAS Inggris, yang merupakan pasukan elit paling menakutkan di dunia. Keunggulannya tidak dapat diragukan lagi. Sejauh yang saya ketahui, satuan VAT-69 ini juga memiliki senjata yang sangat kuat dan berbahaya, yang sangat mahal. Belum lagi para penggawa yang menerima latihan mental dan fisik yang ekstrim. Pada masa Bung Karno, VAT-69 pernah berhadapan dengan pasukan Indonesia selama konflik Kalimantan. Kedua negara tampaknya berselisih keras. Anggota VAT-69 dilengkapi sepenuhnya untuk menangani situasi apapun. Beberapa kemampuan tersebut termasuk Task Force, Charlie Force, dan Special Task Force. Bahkan VAT-69 dilengkapi dengan ahli penghancuran, spesialis penyerbuan, dan pemburu jarak jauh. Akibatnya, pasukan ini dianggap sebagai senjata paling berbahaya di Malaysia. VAT-69 senjata paling berbahaya di Malaysia guys. Grup Gerak Khas atau GGK 21 di TNI Malaysia. GGK 21 adalah pasukan yang sangat kuat dan setiap anggota memiliki kualifikasi komando dan anti-teror. Pasukan ini pertama kali muncul tahun 1965. Dari 300 sukarelawan dari 4th British Royal Marines Commando, hanya 15 yang lulus saat pembentukan GGK. Hingga saat ini, Satuan Militer Indonesia seperti Kopassus, TNI AD, dan GGK 21 telah terlibat dalam latihan gabungan. Menurut laporan, tempaan tersebut sangat kuat. Dari 300 personil awal yang mendaftar, hanya 15 yang tersisa untuk mengikuti program komando dasar. Hanya 4. Ternyata GGK ini juga cukup menakutkan guys. Dari 300 orang yang melamar untuk menjadi kesatuan ini,
akhirnya hanya 15 saja yang lolos. Bayangkan guys, dari 300, artinya memang penyaringannya, kualifikasinya sangat-sangat tinggi kelasnya guys, sehingga itu sangat menyulitkan bagi orang yang mungkin tidak memiliki stamina yang sesuai dengan yang diharapkan ya, atau mungkin bukan hanya stamina guys, tapi juga kecerdasan, keterampilan, dan juga fisik ya guys. Oke, kita lanjutkan. Play. Perwira dan 9 pangkat lainnya yang benar-benar dinyatakan lolos setelah proses penyaringan selesai. Proses panjang ini tampaknya menghasilkan pasukan yang berkualitas tinggi. Saat ini, GGK telah berkembang menjadi salah satu kelompok yang paling dihormati di Asia Tenggara. Selain itu, mereka sering melakukan latihan bersama dengan pasukan negara-negara besar lainnya. GGK sering melakukan banyak misi berbahaya, baik terbuka maupun tertutup. Tugas mereka termasuk perang gerilya dan non-gerilya, subversi, sabotase, perang anti-terorisme, dan serangan asimetris. Mereka juga memiliki keahlian khusus mereka, yaitu pertempuran di rawa-rawa dan perhutanan. 27 tahun yang lalu, Perang Mogadishu adalah salah satu misi terkenal yang pernah dilakukan GGK. Pasukan Rangers Amerika Serikat yang terjebak di Mogadishu, Somalia diselamatkan oleh mereka. Bahkan tindakan heroik itu dibuat menjadi film dengan judul Black Hawk Down. Sayangnya kalau ditelusuri dari berbagai literatur dan sumber bacaan lain, tak ditemukan sehebat apa kendaraan serta peralatan tempur yang mereka miliki. Film Black Hawk Down itu ternyata pasukan gerak khas Malaysia atau PGK. Tentara Malaysia ini. Polisi di Raja Malaysia memiliki pasukan operasi khusus, termasuk pasukan gerakan khas atau PGK, yang bertanggung jawab atas Batalion 69 Komando atau VAT-69 dan unit tindak khas atau UTK. Pasukan perang pasir ini memakai baret merah hati atau marun dan dilatih khusus untuk menangani semua ancaman keganasan dan jenayah berat di Malaysia. Jenayah berat untuk didirikan sebagai unit anti keganasan elit, dan VAT-69 didirikan sebagai pasukan khusus multispektrum. Kedua pasukan ini dapat menangani berbagai serangan pengganas, pemberontakan militer, pencerobohan sempadan, tindakan lanun, penculikan, dan pelanggaran berat lainnya, mulai dari ancaman rompakan bersenjata hingga operasi menyelamat. Kedua kelompok khusus ini adalah anggota rahasia dan dikatakan beroperasi secara efektif pada Oktober 1996 dan terdiri daripada bahagian siasatan khas, unit operasi sistem C41, kepakaran letupan khas, misalnya unit pemusnah bom, dan unit penggempur yang terdiri daripada unit penembak tepat, pasukan selam tempur, dan pasukan payung terjun sebagai pasukan operasi khusus. Setiap trapper dan anggota kedua-dua unit ini memiliki kemampuan operasi di 3 persekitaran, yaitu di darat, laut, dan udara. Pasukan gerakan khas bertanggung jawab untuk mengumpulkan risikan khas untuk misi pengintipan dan tugas menggempur, melakukan operasi khusus, membantu cawangan khas PDRM, menerangi kelompok subversif atau aktivitas pengganas. Operasi ini bekerja sama dengan militer untuk memerangi keganasan nasional, penguatkuasaan hukum negara dalam menangani berbagai pelanggaran bersenjata. Operasi menangani keganasan yang terjadi di luar wilayah Malaysia. Operasi Astute di Timur Leste adalah salah satunya. Tugas lain yakni pencarian dan penyelamat terjadi di seluruh Malaysia dan di luar negeri, seperti yang terjadi pada tsunami di Aceh, Indonesia. Tsunami di Aceh ada juga ya. Pasukan gerakan khas bertanggung jawab untuk mengumpulkan risikan khas untuk misi pengintipan dan tugas penggempur, melakukan operasi khusus, membantu cawangan khas PDRM, memerangi kelompok subversif atau aktivitas pengganas. Ternyata PGK ini bukan hanya pasukan yang disiapkan untuk bertempur saja guys, namun untuk misi-misi kemanusiaan seperti kemarin tsunami Aceh, mereka juga diturunkan, diikut sertakan untuk mungkin mengevakuasi jenazah dan juga banyak puing-puing yang berserakan ya, karena terhempas ombak dari tsunami itu ya. Nah, ternyata kalau saya lihat bahwa PGK ini adalah tentara yang sangat multifungsi, ditugaskan di mana-mana tempat, namun mereka sangat ahli dalam bidangnya guys. Keren ya PGK. Ada juga FAT-69 tadi ya, dan juga GGK. Oke, play. Operasi ini bekerja sama dengan militer untuk memerangi keganasan nasional, penguatkuasaan hukum negara dalam menangani berbagai pelanggaran bersenjata. Operasi menangani keganasan yang terjadi di luar wilayah Malaysia. Selain itu, pasukan ini juga bertanggung jawab atas semua operasi yang dilakukan. Dia dapat meminta bantuan dan kerjasama dari ketua polis negeri di lokasi operasi tersebut. Komander PGK juga bertanggung jawab atas metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas.
Pasukan yang mirip dengan unit SWAT Amerika Serikat Oh, ini mirip beroperasi unit SWAT. tanpa pakaian seragam unit khas. Unit ini biasanya melakukan operasi khusus dan sulit menghapus sebarang kegiatan jenayah berprofil tinggi di Malaysia. Sementara 69 Komando, yang dulunya merupakan batalion elit dari pasukan polis hutan atau PPH, yang sekarang dikenal sebagai pasukan gerakan AM, beroperasi di hutan bersama dengan Angkatan Tentara Malaysia untuk melawan setiap ancaman dari pengganas komunis dari tahun 1969 hingga berakhirnya 20 tahun insurgensi. Perwira 69 Komando kini dilatih secara khusus oleh Special Air Service United SAS, Kingdom ya. untuk berpartisipasi dalam berbagai latihan tempur dan misi pengintipan khusus. 69 Komando juga dikenal sebagai VAT-69, berada di bawah pasukan mencegah keganasan bersama dengan pasukan elit Angkatan Tentara Malaysia yang lain, dan tertakluk pada arahan nomor 18 Majelis Keselamatan Negara atau MKN sebagai responder keempat jika diarahkan. Ada kemungkinan bahwa perbandingan kekuatan di Indonesia dapat digambarkan oleh 3 satuan militer terkemuka Malaysia ini. Meskipun Indonesia selalu menang dalam beberapa tahun terakhir, pasukan elit Malaysia dapat mengalahkan Indonesia dengan beberapa pembenahan dan dukungan Inggris. Akibatnya sangat penting bagi tentara NKRI untuk terus melakukan yang terbaik dan terus meningkatkan kualitas. Begitukah? Baik guys, demikian tadi video yang baru saja kita reaksi dari channel teknologi populer yang mengulas secara jujur bagaimana sebenarnya kekuatan dari militer negara Malaysia yang sebenarnya selama ini guys ya, banyak sekali orang yang tidak mengetahui hal itu. Namun jika orang melihat video ini dan mengetahuinya, tentunya akan ada banyak negara yang gentar ya bila berhadapan langsung dengan militer negara Malaysia ini guys. Dan kini Malaysia telah diakui se-Asia guys, bagaimana kekuatan militernya. Hal ini tidak lagi dapat dipandang remeh. Malaysia tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Untuk hal ini guys, sangat mengejutkan ya. Tentunya setelah banyak orang melihat, banyak orang mengetahui dan mempelajari bagaimana sesungguhnya kekuatan militer Malaysia. Bagi negara yang ingin senggol-senggol ya, negara Malaysia, tentunya ketika militer Malaysia ini bergerak, tentu itu akan sangat menakutkan guys. Contoh tadi kita lihat dari nomor 1 yaitu adalah VAT-69 yang memiliki pergerakan khusus dalam menghabisi atau juga bertempur di area pertempuran dimanapun dilaksanakan pertempuran itu, termasuk perang gerilya di tengah hutan, dan tentara ini sangat menguasainya guys. Dan juga yang kedua ada GGK ya, GGK-nya ini juga tidak kalah hebatnya, dari 300 orang yang melamar audisi yang diterima hanya 15 orang saja guys. Bayangkan begitu sangat sulitnya untuk masuk ke bagian dari divisi ini guys. Sulit sekali ya, 300 menjadi 15 orang saja. Tentunya banyak tahap-tahap yang dilalui dengan sangat keras sekali ya. Dan yang terakhir tadi kita lihat bagaimana ada kekuatan dari PGK. PGK ini juga banyak sekali keahliannya ya guys ya, di darat, di laut, di udara, dan berbagai macam misi keselamatan dan juga misi kemanusiaan guys. Jadi bukan hanya misi perperangan saja, bukan untuk ditempatkan berperang saja, namun misi-misi kemanusiaan juga diturunkan, diterjunkan ya. Mereka juga melaksanakannya dengan sangat berhasil ya guys ya. Contoh kemarin mereka juga diturunkan sewaktu tsunami Aceh ya, dan hal itu juga sangat-sangat membantu negara Indonesia. Dan memang sekarang tidak perlu dikhawatirkan lagi untuk perperangan ya guys ya. Apalagi banyak yang mengatakan bahwa Israel sangat membenci negara Indonesia dan juga negara Malaysia ya. Itu juga diungkapkan langsung oleh presidennya. Karena kekuatan militer ini tidak perlu lagi untuk ragu dan takut ya guys ya. Bagaimana kerajaan dan juga pemerintah Indonesia mempersiapkan militer secara kuat ya untuk menangani apabila mereka atau negara-negara yang memang membenci negara Indonesia dan juga Malaysia itu akan ragu untuk menggempur negara kita bila melihat sesungguhnya bagaimana militer-militer negara kedua negara ini guys. Dan itu tadi video yang baru saja aku reaksi. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Bagi Anda yang belum mengetahuinya, semoga setelah Anda mengetahui ini, banggalah menjadi orang Malaysia guys. Bagaimana keamanan negara Malaysia sesungguhnya sudah diutamakan oleh pihak kerajaan Malaysia itu sendiri. Oke, dan aku mohon diri, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Dan aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.